Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai muamalah interaksi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Fajri, nomor NPM 2021530066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar muamalah. Secara bahasa, kata muamalah ini berasal dari bahasa Arab, dari lafaz muamalah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Jadi intinya perbuatan muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam ilmu fikih, muamalah ini memiliki 2 pengertian, di mana diartikan muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam muamalah dalam arti sempit adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Jadi kita dapat pahami bahwa ketentuan bermuamalah harus patuh terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup muamalah. Di sini ruang lingkup muamalah memiliki 2 aspek. Yang pertama al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-adabiyah artinya muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak manusia, di mana dilihat dari cara tukar menukarnya benda yang bersumber dari panca indera manusia. Unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Muamalah ini bersifat adabiyah, mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang bersumber dari manusia. Yang selanjutnya al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya. Para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain. Muamalah al-madiyah ini mencakup beberapa hal, diantaranya al-bai al-tijarah atau jual beli, al-ran atau adalah gade, kafalah wadama yaitu jaminan dan tanggungan, hiwalah pemindahan hutang, taklis jatuh bangkrut, al-sirkah persorangan. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Sebagai manusia, tentunya kita manusia tidak terlepas dari berhubungan dengan satu sama lain. Dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, manusia telah dibekali aturan untuk berhubungan dengan sesama manusia. Salah satunya yaitu prinsip bermuamalah. Muamalah adalah pedoman hidup manusia. Adapun prinsip-prinsip bermuamalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bermuamalah itu boleh atau mubah. Jadi muamalah itu diperbolehkan selama tidak menentang Al-Quran dan hadis atau tidak menentang aturan syara. Yang kedua, bermuamalah itu bersifat duniawi, tidak seperti ibadah. Di ibadah itu memiliki perintah dan juga larangan. Sedangkan di dalam muamalah semua itu diperbolehkan atau mubah selama itu tidak menentang aturan syara. Yang
ketiga, muamalah itu harus didasarkan atas dasar sukarela. Jadi muamalah itu tidak mengandung unsur paksaan, di mana dua belah pihak itu menyetujui satu sama lain. Jadi bermuamalah itu harus memiliki persetujuan antara satu pihak dan pihak lainnya. Bagaimanapun akadnya, jika kedua belah pihak menyetujui, maka muamalah itu sah. Yang keempat, muamalah itu berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan juga menghindari madarat hidup di dunia. Yang kelima, adat kebiasaan tidak bertentangan, adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Jadi di setiap kota atau daerah memiliki masing-masing cara bermuamalahnya masing-masing. Selama itu tidak menentang aturan dan juga menentang ketentuan syara, maka bermuamalah itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum dan juga sah. Yang keenam atau yang terakhir, muamalah dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari nilai-nilai penganiayaan dan nilai-nilai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya manusia tidak diperbolehkan merugikan satu sama lain. Jadi dalam bermuamalah kita harus menguntungkan satu sama lain, bukan merugikan satu sama lain. Hak kepemilikan harta dan akad. Satu pengertian hak. Secara bahasa, hak berarti subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban atau keharusan. Sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak dibagi dua bagian, yaitu hak terhadap harta dan hak selain harta. Dua pengertian kepemilikan. Kepemilikan berarti kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larang syara. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga. Satu, kepemilikan pribadi. Dua, kepemilikan umum. Tiga, kepemilikan negara. Tiga, pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata almal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Cara membelanjakan harta diantaranya: satu, menggunakan harta secukupnya. Dua, tidak berbuat mubazir. Tiga, tidak menghambur-hamburkan harta. B. Macam-macam harta. Apabila dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta terbagi menjadi dua, yaitu harta tetap dan benda bergerak. Apabila ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, terbagi menjadi dua, yaitu misil dan qimi. Kemudian apabila ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, harta terbagi menjadi dua, yaitu mutaqawwam dan ghairu mutaqawwam. 4. Pengertian akad. Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian atau mufakat. Sedangkan secara istilah, akad diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. A. Dasar hukum akad terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. B. Macam-macam akad. 1. Akad menurut tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu akad tabarru dan akad tijari. 2. Akad menurut keabsahannya dibagi menjadi 3, yaitu akad sohih, akad fasid, dan akad batil. C. Rukun dan syarat akad. 1. Rukun-rukun akad diantaranya: 1. Akid, yaitu orang yang berakad. 2. Maqul alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan. 3. Maudu al-aqdu, yaitu tujuan mengadakan akad. 4. Sigot al-aqdu, yaitu ijab qabul. 2. Syarat-syarat akad diantaranya: 1. Tamyiz. 2. Ada dua pihak. 3. Sesuai dengan ijab qabul. 4. Kesatuan majelis akad. 5. Objek akad dapat diserahkan. 6. Objek akad tertentu. 7. Objek akad dapat ditransaksikan. 8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. 3. Cara-cara dalam berakad diantaranya dengan cara tulisan, isyarat, perbuatan, dan lisan al-hal.
Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang umum digunakan. Sistem ekonomi konvensional tidak serta-merta diasosiasikan dengan salah satu sistem ekonomi tertentu, seperti ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi kaum bermodal besar, sedangkan sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang mengatur sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh negara. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari oleh tauhid yang sudah dirangkum dengan rukun iman dan rukun Islam. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. 2. Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. 1. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. 2. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. 3. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya. 4. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. 5. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. 6. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. 7. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan serta merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. 8. Tidak memperoleh adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep yang hasil. 9. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Manfaat sistem ekonomi Islam. 1. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. 2. Mencari dan mengelola kekayaan alam, sesuai dengan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. 3. Melarang praktik riba, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. 4. Membuat catatan transaksi dengan jelas, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. 5. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga, sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 35. 6. Mencegah kesenjangan sosial, sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 56. Ragam transaksi Islami di era modern. 1. Transaksi perbankan. Perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukannya. Apabila bank konvensional keuntungannya dari bunga, maka bank syariah keuntungannya dari imbalan baik berupa jasa maupun markup atau profit margin serta bagi hasil. 2. Transaksi asuransi. Adapun perbedaannya di dalam perjanjian, dana, pengelolaan dana, bagi hasil, zakat, pengawasan dana, status dana, dan jenis investasi. 3. Transaksi pasar modal. Pasar modal adalah
tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang memerlukan modal untuk mengembangkan investasi. Pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Namun ada beberapa peraturan-peraturan syariah yang harus dipatuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum